Serangan Israel di Lebanon bayangi kesepahaman Amerika Serikat Iran. Kazan sambut pemimpin negara ASEAN dalam KTT Rusia-ASEAN. Demam Piala Dunia, ribuan fans Argentina padati jalanan Dhaka. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Peci Rahmadi, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Emir Qatar di sela-sela KTT G7 di Prancis. Dalam KTT G7 yang berlangsung di Evian-les-Bains, Prancis, Donald Trump menyebut isu nuklir Iran sebagai hal paling penting dalam kesepakatan terbaru antara Washington dan Teheran. Trump menegaskan bahwa Iran tidak akan mengembangkan, membeli, atau memiliki senjata nuklir dalam bentuk apapun. Menurutnya, jika Iran melanggar kesepakatan tersebut, maka Teheran akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat. But the one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me, is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. Not just a little bit like, I won't even tell you the consequences, but the consequences are the ultimate consequences. Sebelumnya, Trump mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang selama ini memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sejumlah laporan menyebut kesepakatan itu mencantumkan gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, pelonggaran sanksi terhadap Iran, serta kelanjutan pembahasan program nuklir Teheran. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan penandatanganan resmi Memorandum of Understanding atau MOU dengan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Iran juga menegaskan penghentian konflik di Lebanon menjadi bagian penting dalam kesepakatan yang dicapai dengan Amerika Serikat. Teheran menyatakan kesepakatan tersebut juga mencakup penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqei, menyatakan memorandum kesepakatan dengan Amerika Serikat secara tegas menyebut Lebanon sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik di kawasan. Menurutnya, penghentian perang di Lebanon dan penghormatan terhadap kedaulatan negara tersebut merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan. Iran juga mendesak Amerika Serikat untuk memastikan Israel mematuhi seluruh komitmen yang berkaitan dengan Lebanon. Baqei menegaskan apabila komitmen tersebut tidak dijalankan, maka Iran akan memberikan respon yang setimpal. Dalam kesempatan yang sama, Iran memastikan tidak akan memungut tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, namun hanya akan mengenakan biaya atas layanan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan layanan lain yang diberikan di kawasan tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran mengkonfirmasi telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik, meski rincian resminya belum dipublikasikan. Kesepakatan tersebut dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di Lebanon Selatan kembali diguncang ledakan dan serangan militer Israel. Serangan yang terjadi di tengah desakan Iran agar penghentian konflik di Lebanon menjadi bagian tak terpisahkan dari kesepahaman yang tengah difinalisasi bersama Amerika Serikat. Ledakan mengguncang kota Kfar Tebnit dan Nabatiyeh Al-Fawqa di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada Selasa waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung dari lokasi serangan, disertai suara ledakan dan sirene ambulans yang terus berdengung di sekitar wilayah terdampak. Meski demikian, Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan pasukan Israel tidak akan menarik diri dari wilayah yang telah dikuasai di Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut berakhirnya pertempuran di Lebanon menjadi salah satu prasyarat untuk mengakhiri konflik yang lebih luas di kawasan. Meski berbagai upaya diplomasi terus berlangsung, kondisi keamanan di Lebanon Selatan masih tetap memanas.
warga sipil menjadi pihak yang paling terdampak akibat berlanjutnya serangan dan konflik bersenjata di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, arus kepulangan warga yang sempat mengungsi mulai terlihat di Lebanon Selatan menyusul pengumuman kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Meski suasana dipenuhi harapan akan berakhirnya konflik, otoritas Lebanon tetap mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat kembali ke daerah perbatasan. Rekaman video menunjukkan mobil pribadi, bus, truk kecil yang mengangkut barang-barang melintas jembatan Al-Qasimiyah yang menghubungkan kota Sidon dengan distrik Tire di Lebanon Selatan. Para warga yang kembali ke rumah terlihat penuh haru dan optimistis, sementara bendera Hezbollah dan gerakan amal terpasang di sepanjang sejumlah ruas jalan yang mereka lalui. Sejumlah warga menyatakan berharap konflik yang terjadi menjadi yang terakhir dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman. Meski demikian, Komando Angkatan Bersenjata Lebanon menghimbau warga agar mematuhi arahan petugas karena risiko serangan serta bahaya sisi amunisi yang belum meledak masih mengancam di sejumlah wilayah. Jembatan Al-Qasimiyah sebelumnya hancur akibat 2 serangan udara Israel pada April lalu dan menjadi jalur penting yang menghubungkan distrik Tire dengan kota Sidon. Di tengah harapan gencatan senjata, Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan pasukannya tidak akan menarik diri dari wilayah yang dikuasai di Lebanon dan akan merespon setiap ancaman di masa mendatang. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan ditandatangani pada 19 Juni dengan sejumlah laporan menyebutkan kemungkinan gencatan senjata selama 60 hari serta dimulainya kembali perundingan mengenai program nuklir Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir selama ia masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Netanyahu menyebut operasi militer Israel bersama Amerika Serikat berhasil menghambat program nuklir dan juga kekuatan militer Iran. Dalam konferensi pers, Benjamin Netanyahu menyatakan pencegahan program nuklir Iran merupakan misi terbesarnya selama berkiprah di dunia politik. Netanyahu mengklaim serangan militer yang dilancarkan Israel bersama Amerika Serikat berhasil merusak fasilitas nuklir, menghancurkan infrastruktur militer, serta melemahkan kemampuan produksi rudal Iran. Menurutnya, operasi tersebut berhasil menjauhkan Israel dari ancaman kehancuran akibat kemungkinan Iran memiliki senjata nuklir. Di sisi lain, ia juga menegaskan pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza selama masih diperlukan untuk melindungi wilayah Israel. Saat ditanya mengenai hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Netanyahu menyatakan keduanya memiliki hubungan yang baik, meski dalam beberapa isu tidak selalu memiliki pandangan yang sama. Netanyahu juga memastikan akan kembali mencalonkan diri pada pemilihan umum mendatang dan menyatakan yakin dapat memenangkan kontes politik tersebut. Menyinggung kesepakatan baru antara Amerika Serikat dan Iran, Netanyahu menegaskan hasil akhirnya masih perlu dilihat. Namun menurutnya, setiap kesepakatan harus tetap didukung dengan ancaman militer yang kredibel agar Iran tidak kembali mengembangkan senjata nuklir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyambut positif rencana penandatanganan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, pembukaan kembali Strait Hormuz dan meredanya ketegangan global dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi Meksiko. Dalam konferensi pers di Mexico City pada Senin 15 Juni 2026, Claudia Sheinbaum menegaskan bahwa setiap langkah yang mendorong perdamaian di dunia merupakan kabar baik. Sheinbaum menyoroti penurunan harga minyak dunia yang menurutnya saat ini berada di kisaran $80 per barel setelah sempat menembus lebih dari $100. Qué bueno, esperemos que se firme realmente este acuerdo, es esta semana. Siempre que se construye paz en el mundo lo celebramos. Y el petróleo está hoy a 80 pesos más o menos. Llegó a estar a más de 100. $80, perdón. $80 el barril. Llegó a estar a más de 100. Entonces, ayuda porque en este momento estamos incentivando el precio, o más bien apoyando, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel al no cobrar el IEPS o una parte del IEPS.
Entonces, pues va a ayudar a que se restablezca los ingresos federales y es una buena noticia para el mundo. Sebelumnya, Donald Trump menyatakan kesepakatan tersebut telah selesai dan menyebut pembukaan Selat Hormuz serta pencabutan blokade laut Amerika akan dilakukan secara segera. Rencananya, penandatanganan kesepakatan akan dilaksanakan di Jenewa pada 19 Juni mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengumuman kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran memunculkan beragam reaksi di Tel Aviv. Sebagian warga menyampaikan kekhawatiran atas dampak keamanan bagi Israel, namun sebagian lain menyambutnya sebagai peluang mengakhiri konflik di kawasan. Warga Tel Aviv memberikan tanggapan beragam setelah Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sebagian warga menilai kesepakatan tersebut tidak menguntungkan bagi Israel dan beresiko memberikan ruang bagi Iran untuk membangun kembali kekuatannya. Deal is very bad. He gave everything, the money, the uranium, the time to create new bombs. This is not a good deal for Israel. And we think that they hate Israel and the Israeli people, and they're gonna hit them again and again and again until Israel didn't exist anymore. So for us, it's like we are not protected and we can't live like normal people. We have a threat every day, every time, every night for our kids, for our family, and for our people. Sementara itu, sebagian warga lain menyambut positif kesepakatan tersebut. Mereka menyatakan bahwa masyarakat di kawasan membutuhkan ketenangan dan kehidupan tanpa perang. We need a peace. We, Israel and Iran, all of us, all the people, I think all of us need this peace. All of us want quiet, want good life. We don't want war. Hingga saat ini, Israel menegaskan tidak menjadi bagian dari kesepakatan yang dicapai antara Washington dan Teheran. Media melaporkan kesepakatan itu berisi gencatan senjata 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, pelonggaran sanksi terhadap Iran, serta dialog lanjutan terkait program nuklir. Rencananya, kesepakatan akan ditandatangani pada 19 Juni 2026 di Jenewa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Serbia Aleksandar Vučić menilai hasil krisis di Timur Tengah akan mempengaruhi arah politik dunia di masa depan. Menurutnya, Iran tidak dapat disebut sebagai pihak yang dikalahkan dalam konflik terbaru dan fakta tersebut harus menjadi pertimbangan dunia internasional. Dalam konferensi pers di Tbilisi, Georgia, Selasa waktu setempat, Vučić menyatakan dunia perlu mencermati perkembangan di kawasan Teluk yang dinilainya mengubah konstelasi kekuatan global. Menurut Vučić, tidak ada pihak yang dapat mengklaim bahwa kekuatan besar dunia berhasil mengalahkan Iran, karena kenyataannya Iran masih bertahan dan tetap menjadi aktor penting di kawasan. Vučić menegaskan bahwa posisi Iran pasca konflik menjadi fakta baru yang akan sangat memengaruhi kebijakan internasional pada masa mendatang. Dalam kesempatan yang sama, Vučić juga menyinggung situasi di Eropa Timur yang menurutnya masih dipenuhi ketegangan. Ia menilai perdamaian atau gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia tidak akan bertahan lama, karena berbagai persoalan mendasar masih belum terselesaikan. Vučić menyebut dunia saat ini semakin didominasi oleh isu persenjataan dan keamanan yang menjadi sorotan utama berbagai negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Uni Emirat Arab kembali mengirim bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di jalur Gaza. Sebanyak 100 ton bantuan pangan dan susu formula bayi diterbangkan melalui operasi Ciparus Night 3. Deretan kotak bantuan kemanusiaan tampak telah disiapkan di Sharjah, Uni Emirat Arab untuk diberangkatkan menuju Gaza. Bantuan tersebut dikirim atas arahan pengusaha UMM Al-Quwain, Sheikh Saud bin Rashid Al-Mualla, melalui Yayasan Saud bin Rashid Al-Mualla untuk kegiatan amal dan kemanusiaan. Ketua Dewan Pengawas Yayasan Said Majid bin Saud Al-Mualla turut meninjau proses pengiriman bantuan bersama tim kemanusiaan Emirat, yang merupakan bagian dari operasi Ciparus Night 3. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أمن القوين، تساهم اليوم مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية في تسيير طائرات مساعدات إنسانية عاجلة تحمل 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال دعما للأشقاء في قطاع غزة. طبعا هذه المبادرة تأتي امتدادا
للجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتخفيف من معاناة المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، خاصة الأطفال والفئات الأكثر احتياجاً. نؤكد أن عملية فارس شام 3 مستمرة عبر الجسور الجوية والبحرية والبرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، ترجمة لنهج دولة الإمارات الراسخ في مد يد العون والوقوف بجنب الشعوب المحتاجة حول العالم. اليوم بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية أكثر من 125 ألف طن من المساعدات الإنسانية وبكلفة تقدر 3 مليار و100 مليون دولار. Pesawat bantuan diberangkatkan menuju kota Al-Aris di Mesir sebelum didistribusikan menuju jalur Gaza. Operasi ini telah berlangsung sejak November 2023 dan hingga kini terus menyalurkan bantuan melalui jalur udara, laut, dan darat bagi warga Gaza yang terdampak konflik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ratusan warga memadati kantor perusahaan pendukung produksi pangan atau EMAPA di kota La Paz, Bolivia untuk mendapatkan ayam bersubsidi. Langkah ini juga ditempuh pemerintah di tengah krisis pasokan pangan akibat blokade dan gelombang protes yang telah berlangsung lebih dari 40 hari. Antrian panjang terlihat mengular di depan kantor EMAPA setelah pemerintah menjual daging ayam dengan harga bersubsidi sebesar 18 bolivianos atau sekitar 2,6 dolar Amerika Serikat per kilogram. Warga menilai jumlah pasokan yang disediakan masih jauh dari kebutuhan masyarakat, mengingat tingginya permintaan dari La Paz, El Hato, dan wilayah lain. Warga juga mengeluhkan layanan bagi lansia yang dinilai belum berjalan dengan baik meski telah disediakan jalur khusus. Pemerintah mendistribusikan ayam melalui jembatan udara darurat untuk menembus hambatan akibat blokade di berbagai wilayah. Operasi ini dilakukan dengan dukungan logistik dari Amerika Serikat, Argentina, dan Chili. Blokade dan aksi protes yang digerakkan oleh Serikat Petani, Federasi Buruh, dan sejumlah kelompok masyarakat menuntut pengunduran diri Presiden Rodrigo Paz. Menurut laporan, krisis yang berlangsung telah menyebabkan kerugian ekonomi hingga 2,5 miliar dolar Amerika Serikat dan menelan sedikitnya 16 korban jiwa, sebagian besar akibat terhambatnya akses terhadap layanan kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kazan sambut pemimpin negara ASEAN dalam KTT Rusia ASEAN. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden China Xi Jinping menyebut Presiden Myanmar Min Aung Hlaing dalam upacara kenegaraan di Beijing. Pertemuan ini juga menandai dimulainya serangkaian pembicaraan tingkat tinggi antara kedua negara untuk memperkuat kerjasama bilateral. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing disambut secara resmi oleh Presiden China Xi Jinping dalam upacara kenegaraan yang digelar di Beijing pada Selasa. Rekaman video menunjukkan Min Aung Hlaing tiba di lokasi upacara sebelum disambut langsung oleh Xi Jinping. Kedua pemimpin terlihat berjalan bersama di atas karpet merah dan menerima sambutan dari anak-anak sekolah yang turut hadir dalam prosesi tersebut. Kunjungan kenegaraan ini berlangsung selama 5 hari, mulai 15 hingga 19 Juni, dengan agenda utama membahas peningkatan hubungan dan kerjasama antara China dan Myanmar. Kementerian Luar Negeri China menyebut kedua negara sebagai tetangga tradisional yang memiliki hubungan persahabatan erat. Pemerintah China juga menyatakan harapannya agar pertemuan ini dapat menghasilkan kemajuan baru dalam berbagai bidang kerjasama. Usai pembicaraan, Xi Jinping dan Min Aung Hlaing dilaporkan menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerjasama bilateral. China saat ini merupakan salah satu mitra dagang terbesar Myanmar dan investor penting dalam berbagai proyek infrastruktur, termasuk yang terkait dengan koridor ekonomi China-Myanmar dan inisiatif Belt and Road. Pertemuan ini berlangsung di tengah tantangan keamanan yang masih dihadapi Myanmar sejak pengambil alihan kekuasaan oleh militer pada tahun 2021. Kunjungan Min Aung Hlaing ke China menegaskan pentingnya hubungan strategis antara Beijing dan Naypyidaw.
Kedua negara diharapkan terus meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi perhatian dalam KTT G7 di Prancis. Muncul spekulasi mengenai interaksi keduanya saat para pemimpin dunia berkumpul untuk membahas berbagai isu global termasuk konflik di Ukraina. Momen kedatangan para pemimpin negara dalam KTT G7 di Evian-les-Bains, Prancis menarik perhatian publik. Rekaman video menunjukkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyapa sejumlah pemimpin yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam video yang beredar, Trump terlihat membelakangi Volodymyr Zelensky saat proses penyambutan para pemimpin berlangsung. Momen itu memicu berbagai spekulasi di media dan media sosial menjelang pembahasan mengenai situasi Ukraina dalam forum tersebut. Sebelumnya, interaksi keduanya menjadi sorotan global akibat perbedaan pandangan terkait penyelesaian perang dengan Rusia. Pada kesempatan yang sama, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyerahkan sebuah jersey bertuliskan Trump 47 kepada Presiden Amerika Serikat. Trump menerima hadiah tersebut dan terlihat melipat serta membentuknya menyerupai bola sebelum melanjutkan interaksinya dengan para pemimpin lain. KTT G7 ke-52 berlangsung pada 15 hingga 17 Juni di Evian-les-Bains dan dihadiri para pemimpin negara-negara ekonomi maju dunia. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron ini membahas berbagai isu strategis termasuk keamanan global, ekonomi, dan perkembangan konflik di Ukraina. Interaksi para pemimpin dalam KTT G7 kembali menjadi sorotan publik. Selain agenda resmi, berbagai momen di luar ruang pertemuan turut menarik perhatian media internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kota Kazan mulai menyambut kedatangan para pemimpin dari delegasi negara-negara ASEAN menjelang digelarnya KTT peringatan 35 tahun hubungan ASEAN-Rusia. Sejumlah pemimpin dan juga pejabat tinggi telah tiba untuk mengikuti rangkaian pertemuan yang dinilai menjadi momen penting dalam memperkuat kemitraan strategis kedua pihak. Kota Kazan mulai dipadati para pemimpin dan delegasi negara-negara Asia Tenggara menjelang digelarnya KTT ASEAN Rusia pada 17 hingga 19 Juni. Rekaman video menunjukkan kedatangan sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi ASEAN, mulai dari utusan khusus Presiden Myanmar, Perdana Menteri Vietnam, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono, Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri Malaysia, hingga Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Sebagian tamu disambut dengan tradisi khas Tatarstan, yakni jamuan khas Tatar berupa kue tradisional cak-cak yang menjadi salah satu simbol keramatamahan Republik Tatarstan. Tak hanya pemimpin dan pejabat negara-negara ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN Kyaw Kim Horn juga telah tiba di Kazan untuk mengikuti rangkaian pertemuan dan persiapan menjelang pembukaan resmi KTT. KTT ASEAN Rusia tahun ini menandai 35 tahun hubungan kemitraan dialog antara kedua pihak dan akan membahas berbagai isu strategis, mulai dari ekonomi, perdagangan, energi, hingga kerjasama kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perwakilan khusus Presiden Myanmar sekaligus Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Hau Kansum tiba di Kota Kazan menjelang penyelenggaraan KTT Rusia ASEAN. Kedatangannya menandai dimulainya kedatangan para delegasi negara peserta untuk mengikuti pertemuan tingkat tinggi tersebut. Rekaman video menunjukkan Hau Kansum disambut oleh sejumlah pejabat Rusia setibanya di Bandara Kazan. Dalam prosesi penyambutan, delegasi Myanmar juga dijamu dengan hidangan tradisional sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara. Hau Kansum hadir sebagai perwakilan khusus Presiden Myanmar, sekaligus Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar. KTT Rusia ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni di Kota Kazan. Pertemuan ini akan mempertemukan Rusia dengan negara-negara anggota ASEAN untuk membahas berbagai isu kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan hubungan kawasan. ASEAN saat ini beranggotakan 11 negara yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono tiba di kota Kazan, Rusia untuk mengikuti rangkaian KTT Rusia ASEAN yang akan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni. Kedatangan Menlu Sugiono disambut secara resmi oleh pemerintah Republik Tatarstan. Menteri Luar Negeri Sugiono tiba di Bandara Kazan pada Selasa waktu setempat. Kedatangannya disambut Wakil Perdana Menteri Republik Tatarstan Vasil Shaiskravziv serta pasukan jaga kehormatan. Sebagai bagian dari penyambutan resmi, Menlu Sugiono mengikuti tradisi khas Rusia berupa penyajian roti dan garam. Ia juga disuguhi cak-cak, kudapan manis tradisional yang menjadi salah satu ikon kuliner Tatarstan. KTT Rusia ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni di Kazan. Pertemuan ini mempertemukan para pemimpin dan pejabat tinggi dari Rusia serta negara-negara anggota ASEAN. ASEAN saat ini beranggotakan 11 negara yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, dan Timor Leste. KTT ini diharapkan menjadi ajang untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, investasi, dan hubungan strategis antara Rusia dan negara-negara ASEAN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengunjungi Masjid Qul Sharif di kota Kazan menjelang digelarnya KTT ASEAN Rusia. Kunjungan ini menjadi salah satu agenda menjelang pertemuan para pemimpin negara Asia Tenggara dan Rusia. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn bersama Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar Hau Han Sum mengunjungi Masjid Qul Sharif di Kazan pada Selasa waktu setempat. Keduanya didampingi delegasi masing-masing saat meninjau salah satu ikon terkenal di ibu kota Republik Tatarstan tersebut. Rekaman video menunjukkan rombongan mengamati berbagai ornamen, ukiran, dan arsitektur khas Masjid Qul Sharif yang menjadi salah satu destinasi wisata dan religi terkenal di Rusia. Kunjungan ini dilakukan menjelang dimulainya KTT ASEAN Rusia yang akan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni di Kazan. Pertemuan tersebut akan mempertemukan para pemimpin dan pejabat tinggi negara-negara ASEAN dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk membahas berbagai isu strategis dan kerjasama kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 ekor gajah Asia betina hadiah dari pemerintah Laos tiba di kebun binatang dan kebun raya Kazan, Rusia. Pemberian tersebut menjadi simbol 65 tahun hubungan diplomatik Laos dan Rusia, sekaligus menjelang penyelenggaraan KTT Rusia ASEAN. Rekaman video memperlihatkan 2 gajah betina bernama Udaka dan Sahar bermain serta menyantap makanan di kandang baru mereka di kebun binatang Kazan. Kedua gajah berusia 4 dan 5 tahun itu masih menjalani masa adaptasi setelah tiba di Rusia. Menurut pihak kebun binatang, keduanya menunjukkan perkembangan yang baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan maupun pola makan yang baru. Menariknya, kedua gajah yang sebelumnya terbiasa mengonsumsi pisang dan tebu, kini mulai menyukai buah pir yang diberikan oleh perawat. Selama masa penyesuaian, pihak kebun binatang meminimalkan interaksi manusia agar kedua satwa tersebut merasa lebih nyaman dan tidak stres. Setelah masa adaptasi selesai, Udaka dan Sahar akan tinggal bersama Filimon, gajah Asia jantan yang lebih dahulu menghuni kebun binatang Kazan. Pemberian 2 gajah ini merupakan hadiah dari pemerintah Laos kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperingati 65 tahun hubungan diplomati kedua negara. KTT Rusia ASEAN dijadwalkan berlangsung di kota Kazan pada 17 hingga 19 Juni. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan negara-negara G7 mendukung kesepahaman yang akan dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, kesepakatan tersebut dapat membantu meredakan ketegangan di Timur Tengah serta memulihkan stabilitas kawasan. Dalam keterangannya di sela-sela KTT G7, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan seluruh negara anggota G7 mendukung kesepahaman yang telah dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Macron menyebut kesepakatan itu akan membantu memulihkan stabilitas kawasan, termasuk melalui pembukaan kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan energi dunia. Menurut Macron, kesepahaman tersebut juga diharapkan dapat mendukung perdamaian di Lebanon serta menurunkan ketegangan yang selama ini memengaruhi harga minyak, gas, dan pupuk di pasar global. Menurut Macron, negara-negara G7 juga menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memastikan implementasi kesepakatan tersebut dan mengurangi ketergantungan terhadap jalur perlayaran di Selat Hormuz.
Selain membahas Timur Tengah, para pemimpin G7 juga menegaskan dukungan yang lebih kuat kepada Ukraina dalam menghadapi Rusia. Macron menilai Ukraina mampu bertahan lebih baik dari yang diperkirakan meski terus menghadapi serangan terhadap wilayah sipil dan infrastruktur penting. Untuk itu, negara-negara G7 sepakat meningkatkan dukungan pertahanan bagi Ukraina, termasuk dalam menghadapi serangan rudal dan drone. G7 juga bersepakat menambah tekanan terhadap Rusia, khususnya terhadap sumber pendapatan dari sektor minyak dan gas yang disebut digunakan untuk membiayai operasi militer Moskow. Macron menyebut KTT G7 kali ini menjadi momen konsolidasi negara-negara barat untuk bertindak secara terpadu dalam menghadapi berbagai tantangan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen penyambutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT G7 menjadi perhatian setelah ia terlihat bersalaman cukup lama dengan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Momen tersebut terjadi saat Trump tiba dan disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta istrinya Evian Lesbians. Rekaman video menunjukkan Donald Trump berjalan menuju pasangan Macron untuk memberikan salam pembuka. Setelah menyalami Presiden Emmanuel Macron, Trump terlihat mempertahankan salaman dengan Brigitte Macron lebih lama dibandingkan protokol penyambutan pada umumnya. Momen tersebut menjadi sorotan dan menarik perhatian para hadirin serta media yang meliput pembukaan KTT G7. Pertemuan ini juga terjadi beberapa bulan setelah Donald Trump melontarkan guyonan mengenai video viral yang menampilkan Brigitte Macron seolah mendorong atau memukul wajah Emmanuel Macron saat kunjungan ke Vietnam. Menanggapi hal tersebut, Emmanuel Macron menilai pernyataan Trump tidak elegan dan tidak mencerminkan standar yang pantas. KTT G7 tahun ini mempertemukan para anggota pimpinan negara anggota untuk membahas berbagai isu global, termasuk ekonomi, keamanan, dan perubahan iklim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para pemimpin negara anggota kelompok 7 atau G7 mengawali rangkaian KTT tahunan dengan mengikuti sesi foto bersama di Evian Lesbians, Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama dengan istrinya Brigitte Macron menyambut langsung kedatangan para pemimpin negara peserta. Rekaman video menunjukkan Emmanuel Macron dan Brigitte Macron menyalami satu persatu para pemimpin yang tiba sebelum mengikuti sesi foto bersama. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, serta Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen. Sesi foto bersama menjadi salah satu tradisi yang menandai dimulainya rangkaian pertemuan para pemimpin G7. KTT G7 tahun ini berlangsung pada 15 hingga 17 Juni dan mempertemukan 7 negara anggota, yaitu Prancis, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada. Selain negara anggota, Prancis juga mengundang sejumlah negara mitra seperti Brazil, Mesir, India, Kenya, dan Republik Korea untuk berpartisipasi dalam sejumlah agenda pembahasan. KTT ini diharapkan menjadi ajang penguatan kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, demam Piala Dunia, ribuan fans Argentina pada jalanan Dhaka. Informasinya usai jeda. Berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, sebuah danau berbentuk hati dengan air berwarna merah menyala di Provinsi Guizhou, China Barat Daya, menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Danau yang dijuluki jantung bumi itu kini menjadi salah satu destinasi ekowisata yang sedang populer di kawasan tersebut.
Terletak di tengah pegunungan hijau Provinsi Guizhou, danau ini menampilkan pemandangan yang tidak biasa dengan bentuk menyerupai jantung dan warna air merah kehitaman yang kontras dengan hutan di sekitarnya. Rekaman video memperlihatkan pantulan danau yang tenang di bawah langit pegunungan, sementara para wisatawan berdiri di tepi danau untuk berfoto dan menikmati keindahan alam. Sejumlah pengunjung menyebut warna merah danau menjadi daya tarik utama yang membedakannya dari danau-danau terkenal lain di China. Menurut para ahli, warna merah menyala pada air danau berasal dari tingginya kandungan senyawa besi dan endapan mineral di dalam air, serta tanah di sekitarnya. Proses erosi alam yang berlangsung selama ribuan tahun juga membentuk lereng-lereng di sekitar danau menjadi pola melingkar yang menyerupai denyut jantung. Para wisatawan menilai pemandangan terbaik danau ini justru terlihat dari udara. Mereka menyarankan pengunjung menggunakan drone agar dapat melihat dengan jelas bentuk hati yang terbentuk secara alami. Dari permukaan tanah, pengunjung tetap dapat menikmati refleksi hutan dan air berwarna merah yang membentuk suasana eksotis dan tenang. Musim terbaik untuk mengunjungi danau ini adalah awal musim semi dan musim panas, saat volume air sedang tinggi dan vegetasi di sekitarnya tampil paling hijau dan segar. Keunikan bentuk dan warna danau ini menjadikannya salah satu ikon wisata alam baru yang diharapkan mampu mendorong pengembangan ekowisata berkelanjutan di Provinsi Guizhou. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para ilmuwan di Argentina mengungkapkan penemuan spesies baru reptil pemangsa raksasa yang hidup sekitar 237 tahun lalu. Temuan ini memberikan gambaran baru mengenai ekosistem yang ada sebelumnya muncul dinosaurus di bumi. Peneliti dari Argentina memperkenalkan Sacajlura riogenesis, seekor reptil pemangsa purba yang ditemukan di kawasan Taman Nasional Talampaya, Provinsi La Rioja. Spesies ini hidup pada periode Triasik sekitar 237 juta tahun silam, jauh sebelum dinosaurus mendominasi bumi. Fosilnya ditemukan di formasi Chanares, salah satu kawasan paleontologi penting di dunia. Este hallazgo fue realizado en la formación Chañares, rocas que datan de 237 millones de años del periodo Triásico, en lo que es el Parque Nacional Talampaya. Este hallazgo se incorpora como un hallazgo temprano en la edad de los reptiles, justo antes de que empiece la era de los dinosaurios. Es anterior a los primeros dinosaurios y es particularmente importante debido a que estos fósiles son extremadamente raros en el registro fósil. Spesies ini termasuk kelompok Parakrocodilomorpha, kerabat jauh buaya modern, dengan panjang mencapai 5 hingga 6 meter. Hewan ini diperkirakan menjadi predator puncak yang mendominasi rantai makanan pada masanya. Sacajlura significa lagarto bendito en lengua cacán. Riojanensis hace referencia a La Rioja, la provincia en donde fue hallado, en lo que es el noroeste argentino. El nombre completo sería lagarto bendito de La Rioja y hace referencia justamente a lo extraño que son estos hallazgos. Spesies terakhir dari kelompok Parakrocodilomorpha yang dideskripsikan di Argentina diterbitkan pada tahun 1997. Hingga kini, jumlah spesimen lengkap yang berhasil didokumentasikan di negara tersebut masih kurang dari 10 ekor. Temuan ini pun diharapkan dapat memperkaya pemahaman ilmuwan tentang kehidupan di bumi sebelum era dinosaurus dimulai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ribuan hektar ladang bunga di Matahari, Desa Xiangchuang, Provinsi Hebei, China, tampil memukau saat memasuki masa mekar penuh pada musim panas. Pemandangan hamparan bunga berwarna emas ini menjadi daya tarik argowisata yang mendatangkan ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Rekaman video menunjukkan hamparan luas bunga matahari yang bergoyang diterpa angin, serta dipadati wisatawan yang berjalan menyusuri ladang dan mengabadikan momen dengan berfoto. Banyak pengunjung mengaku terkesan melihat luasnya ladang bunga matahari yang membentang hingga sejauh mata memandang. Selain menyajikan pemandangan yang indah, kawasan ini juga menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga kota yang ingin menikmati suasana pedesaan selama musim panas. Ramainya kunjungan wisatawan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Petani, pedagang makanan, dan pelaku usaha kecil turut merasakan peningkatan pendapatan berkat bertambahnya jumlah pengunjung selama musim mekarnya bunga matahari.
Kombinasi antara pertanian dan pariwisata ini menjadikan ladang bunga matahari di Hebei bukan hanya sebagai hasil panen, tetapi juga penggerak ekonomi lokal yang menarik minat wisatawan setiap tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah semarak Piala Dunia 2026, Mexico City menghadirkan Global Village sebagai ruang pertemuan budaya dan kuliner dari berbagai negara peserta. Tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi ribuan pengunjung selama turnamen berlangsung. Global Village di Mexico City menampilkan beragam tenan yang menyajikan makanan dan pengalaman budaya dari 31 negara peserta Piala Dunia 2026. Pengunjung dapat mencoba hidangan khas dari berbagai negara, mulai dari Kolombia, Ceko, Inggris, hingga Denmark. Salah satu tenan yang menarik perhatian adalah tenan dari negara Iran. Banyak pengunjung datang untuk menunjukkan dukungan kepada tim nasional Iran yang menjalani turnamen di tengah berbagai tantangan non-teknis. Pedagang asal Iran, Sayyid Hossein Shegofteh, menyebut dukungan terhadap sepak bola Iran terasa besar dari berbagai negara. Menurutnya, olahraga seharusnya menjadi ruang persatuan dan bukan terpengaruh oleh ketegangan diplomatik. Pengunjung juga memuji sikap Meksiko yang memberikan dukungan kepada Iran dengan memfasilitasi pemusatan latihan tim di kota Tijuana. Piala Dunia menjadi momen untuk menunjukkan bahwa sepak bola adalah milik semua orang dan menjadi sarana untuk memperkuat persaudaraan antar negara. Dengan ribuan pengunjung setiap hari, Global Village kini menjadi titik temu multikultural bagi para pendukung dari berbagai belahan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pejabat Federasi Sepak Bola Iran mendapat sambutan hangat dari warga Meksiko saat menghadiri acara penonton bareng Piala Dunia di kota Tijuana. Hal ini juga terjadi setelah sejumlah anggota delegasi tim Iran dilaporkan ditolak masuk ke Amerika Serikat. Wakil Presiden pertama Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Mohammad Nabi, bersama Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abu Fals Pasadinde, turut hadir dalam acara panggang tajo dan nonton bareng Piala Dunia di Tijuana, Meksiko pada Senin waktu setempat. Kehadiran mereka menjadi sorotan setelah Nabi masuk dalam daftar 15 anggota delegasi Iran yang dilaporkan ditolak masuk ke Amerika Serikat. Akibatnya, tim nasional Iran memindahkan basis operasionalnya dari Tucson, Arizona ke Tijuana di Meksiko. روز که اینجا اومدیم فکر می‌کنیم کشور خودمون هستیم میشه گفتش که یه علاقه قلبی خوبی بین ایران و مکزیک. Puluhan pendukung Iran bersorak saat menyaksikan jalannya pertandingan yang berakhir imbang 2-2. Selandia Baru sempat unggul lebih dahulu sebelum Iran berhasil menyamakan kedudukan hingga 2 kali, termasuk lewat gol Mohamed Mohebi pada menit ke-64. Nabi mengatakan timnas Iran telah menghadapi berbagai tantangan menjelang turnamen, namun pihak manajemen berupaya memastikan para pemain tetap fokus pada pertandingan. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Meksiko memuji keramahan warga Tijuana dan menyatakan timnas Iran akan merindukan dukungan yang mereka terima selama berada di kota tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan pendukung timnas Argentina memadati jalanan kota Dhaka, Bangladesh menjelang laga perdana sang juara bertahan di Piala Dunia FIFA 2026. Meski Bangladesh tak berpartisipasi dalam turnamen ini, antusiasme masyarakat mendukung Lionel Messi dan juga tim Tango tetap membludak. Ribuan penggemar Argentina mengibarkan bendera Bangladesh dan Argentina sambil bernyanyi, menabuh drum dan berarak di kawasan Sabah. Hujan yang sempat mengguyur kota tidak menyurutkan semangat para pendukung untuk merayakan dimulainya perjalanan Argentina dalam mempertahankan gelar juara dunia. Bagi banyak warga Bangladesh, Piala Dunia selalu menjadi momen yang dinantikan. Mereka menilai turnamen 4 tahunan ini memiliki daya tarik khusus, terlebih karena Argentina datang sebagai juara bertahan dan diperkirakan menjadi Piala Dunia terakhir bagi Lionel Messi. Para pendukung yakin Argentina mampu kembali meraih gelar juara dunia. Mereka menyebut kecintaan terhadap tim Tango dan Lionel Messi sudah tumbuh selama bertahun-tahun. Di berbagai titik kota Dhaka, layar raksasa juga disiapkan untuk menggelar nonton bareng laga pembuka Argentina. Universitas Dhaka menjadi salah satu lokasi yang menyelenggarakan acara tersebut guna menampung ribuan pendukung. Argentina akan memulai perjalanan mempertahankan gelar dengan menghadapi Aljazair sebelum melawan Austria dan Yordania di penyisihan grup J. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, ratusan pendukung timnas Argentina memadati pusat kota Kansas City, Amerika Serikat menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Aljazair. Para penggemar menggelar tradisi banderazo sebagai bentuk dukungan bagi sang juara bertahan. Suasana meriah terlihat di sebuah taman kota di Kansas City saat ratusan pendukung Argentina berkumpul membawa bendera dan mengenakan jersey tim nasional. Mereka menyanyikan lagu dukungan, menabuh drum, dan menciptakan atmosfer penuh semangat menjelang pertandingan pertama timnas Argentina di ajang Piala Dunia. Sebuah spanduk raksasa juga terpasang di lokasi acara. Spanduk tersebut menampilkan logo klub Atletico River Plate, serta gambar para kapten juara dengan tulisan "Semoga kejayaan abadi selamanya". Sejumlah pendukung menyampaikan keyakinan bahwa Argentina mampu memulai turnamen dengan hasil positif. Mereka menilai skuad asuhan Lionel Scaloni memiliki komposisi pemain yang kuat meski sebelumnya sempat dilanda cedera. Follow the national team in World Cups, and we have a museum in Buenos Aires, Argentina, and we are very, very passionate for our team and for our players, and we are supporting in everywhere and every condition, and we love Argentina forever. Banyak fans juga menyebut turnamen kali ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhir bagi kapten Argentina Lionel Messi. Untuk itu mereka berharap timnas Argentina dapat memberikan penampilan terbaik dan kembali meraih gelar juara dunia. Tradisi banderazo sendiri merupakan bagian dari budaya sepak bola di berbagai negara Amerika Latin. Melalui aksi ini, para pendukung memenuhi jalanan dengan bendera, nyanyian, dan dukungan moral untuk membakar semangat tim sebelum bertanding. Argentina datang ke Piala Dunia 2026 sebagai tim peringkat 1 dunia menurut ranking FIFA dan menjadi salah satu favorit juara. Tim Tango bergabung di grup J dan akan menghadapi Aljazair di Kansas City sebelum melawan Austria di Dallas dan Yordania pada laga berikutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sorotan Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.